Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 152. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Sun-er menunjukkan kekuatan luar biasa saat mengikuti pengujian garis keturunan. Bintang ke-10 muncul dan menghancurkan alat uji, mengungkap bahwa ia memiliki darah keturunan dewa yang sangat langka. Para tetua terkejut dan memberikan penghormatan tertinggi dengan simbol pelangi, menjadikan Sun-er sebagai lambang harapan dan kebangkitan baru bagi klan Gu. Auranya yang luar biasa mengguncang seluruh klan dan mengubah pandangan banyak orang terhadapnya. Setelah upacara kedewasaan, Sun-er menghadiri rapat para sesepuh yang berencana menghapus nama Xiaoyan dari daftar peserta makam surgawi. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Sun-er menggugah hati para tetua dan membeberkan ketidakadilan yang dilakukan terhadap klan Xiao. Tekanan aura ilahinya membuat para sesepuh tidak mampu membantah, dan akhirnya Sun-er berhasil mempertahankan hak Xiaoyan untuk ikut serta dalam misi penting itu. Di sisi lain, Xiaoyan bertemu langsung dengan Gu Yuan, ayah Sun-er sekaligus pemimpin klan Gu. Mengejutkannya, Gu Yuan tidak menentang hubungan mereka, tapi memberi syarat agar mereka menjaga hubungan dengan bersih demi kestabilan kekuatan Sun-er. Selain itu, pembicaraan tentang batu giok dewa kuno Tousi memperkuat tekad Xiaoyan untuk menjaganya demi ayahnya yang masih hilang. Meski dihadapkan pada tekanan besar, kekuatan cinta dan kesetiaan Sun-er menjadi sumber semangat terbesar bagi Xiaoyan. Saat hari yang ditunggu tiba, makam surgawi membuka gerbangnya yang megah dan misterius. Sun-er menjelaskan betapa berbahayanya tempat itu, dengan 3 tingkat ancaman dan jiwa-jiwa kuno yang hidup kembali dalam bentuk energi mematikan. Bersama klan-klan besar lainnya, mereka berkumpul di pegunungan Suci Gu, menyaksikan pintu spasial kuno terbuka. Xiaoyan dan Sun-er pun memasuki makam dengan tekad kuat, memulai petualangan besar menuju dunia rahasia yang penuh tantangan dan kekuatan luar biasa. Di episode selanjutnya, begitu pintu tertutup dan menghilang menjadi ilusi, keheningan penuh misteri menyelimuti tempat berkabut yang kini mereka pijak. Cahaya api aneh sesekali berkedip di kejauhan, menambah suasana sunyi penuh ketegangan. Dua sosok itu mulai bergerak dengan hati-hati mengamati sekeliling. Energi alam yang terasa begitu pekat dan murni, jauh melebihi ekspektasi mereka. Jauh lebih kuat daripada yang biasa ditemukan di alam Gu. Xiaoyan, dengan rasa ingin tahu besar, menyadari bahwa ini adalah kesempatan luar biasa untuk meningkatkan kekuatannya. Sun-er pun menjelaskan bahwa makam surgawi sangat luas dan mereka kini berada di tingkat pertama. Sementara tujuan mereka adalah mencapai tingkat ketiga, makam leluhur Xiao Xuan, yang penuh bahaya namun menyimpan banyak harapan. Perjalanan ke tingkat kedua diperkirakan memakan waktu sekitar 4 bulan, karena tekanan energi di dalamnya membatasi kemampuan terbang, sehingga mereka harus banyak berjalan. Saat mereka bergerak, Sun-er menunjukkan pada Xiaoyan sebuah inti energi yang berkilauan, sebuah sumber energi murni yang sangat bergizi dan dibagi dalam 9 kelas. Namun inti yang ditunjukkan itu masih kelas 2, relatif rendah. Namun, energi itu tetap sangat berharga dan mudah diserap dengan metode Qi yang tepat. Xiaoyan pun mencoba menyerap inti energi tersebut. Gelombang energi hangat dan murni mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi pembuluh darah, otot, tulang, dan selnya dengan kekuatan yang terasa makin menguat setiap saat. Sensasi penyerapan energi ini jauh lebih halus dan efektif dibandingkan pil obat biasa, mengungkapkan betapa berharganya harta karun tersembunyi di makam surgawi. Dengan semangat membara, Xiaoyan menyadari bahwa jika mendapat lebih banyak inti energi seperti itu, kemajuan kekuatannya bisa sangat cepat, bahkan mencapai puncak bintang 6 Douzun dalam waktu singkat. Sambil tersenyum penuh harap, Sun-er mengajak Xiaoyan untuk memulai petualangan mereka, berlomba mencari inti energi sebanyak mungkin selama 3 tahun ke depan di dalam makam surgawi yang penuh misteri dan tantangan ini.
Namun, tiba-tiba suara deru angin yang rendah dan dalam mulai bergema, membawa serta teriakan samar yang menyelinap menembus kabut. Di antara kabut yang pekat itu, muncul dua sosok samar yang perlahan terlihat jelas. Di sekitar mereka, 10 bayangan ilusi melayang dengan rongga mata kosong yang menakutkan. Meskipun tak bermata, sosok-sosok energi itu memancarkan kecepatan dan kekuatan luar biasa, menghantam tanah hingga menghancurkan batu besar yang ada di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, suara tawa riang terdengar. Xiaoyan yang berada di tengah-tengah tubuh energi tersebut mengeluarkan teriakan yang membahana. Begitu suara itu mengisi udara, sosoknya melesat dengan cepat, diikuti oleh sosok cantik yang muncul di sampingnya. Cahaya keemasan terpancar dari tangan wanita itu, menyambar tubuh-tubuh energi dengan cepat yang memukau. Ledakan dahsyat menggetarkan tanah, mengikis kabut pekat yang menutupi area tersebut. Ledakan demi ledakan terus bergema, menciptakan pertarungan sengit yang berlangsung singkat namun penuh tenaga. Ketika kabut mulai menipis, dua sosok itu kembali berdiri berdekatan, saling bertukar pandang dan tertawa lepas. Di tangan mereka, inti-inti energi berukuran kecil berkilauan, buah dari tubuh energi yang telah mereka kalahkan. Xiaoyan memegang 5 inti, sementara Sun Er memegang 6 inti energi yang serupa. Meski tubuh energi yang mereka hadapi berkelas Daozun bintang 2, menghadapi 5 sekaligus sudah menjadi batas kemampuan Xiaoyan tanpa harus menggunakan jurus Dao skill yang lebih kuat. Persaingan antara Xiaoyan dan Sun Er berlanjut, dan dengan santai, Sun Er menyerahkan semua inti energi kepada Xiaoyan agar diserap. Tanpa menolak, Xiaoyan segera duduk dan mulai menyerap energi itu dengan mengalirkan ki-nya. Gelombang energi pekat seperti kabut menelan tubuhnya, mengalir mengikuti setiap napas, memperkuatnya dari dalam. Selama hampir 2 bulan di dalam makam surgawi yang luas dan penuh kabut energi, Xiaoyan dan Sun Er terus menapaki tanah berkabut ini, mengalahkan tubuh-tubuh energi yang muncul dan mengumpulkan inti-inti energi sebagai hasil latihan mereka. Meskipun inti energi yang mereka peroleh masih berada di kelas 2 atau 3 dan terasa kurang memadai, latihan di tempat sunyi ini sangat membantu perkembangan kekuatan mereka. Namun, Xiaoyan mulai menyadari bahwa menyerap terlalu banyak inti energi dari tubuh-tubuh ini menimbulkan resistansi dalam tubuhnya, walaupun tidak separah resistansi terhadap pil obat. Dunia sunyi makam surgawi memang membosankan dan membebani pikiran. Namun, kehadiran Sun Er memberikan warna dalam kebosanan itu. Mereka berdua saling menemani, membuat waktu terasa lebih ringan di tengah suasana yang monoton. Setelah sesi menyerap energi yang intens, Xiaoyan membuka matanya perlahan. Ia menghela nafas dalam-dalam, menyerap sisa energi di sekelilingnya yang kemudian ditelan tubuhnya dengan mudah. Meski telah mengalami kemajuan, ia masih jauh dari mencapai level bintang 6. Keduanya sadar bahwa mereka harus mencari inti energi yang lebih tinggi kualitasnya. Sun Er meyakinkan Xiaoyan bahwa mereka sudah berada di pertengahan level pertama makam surgawi, dan bahwa tubuh energi yang semakin kuat akan muncul semakin dalam mereka menjelajahi makam ini. Ia pun berharap mereka bisa bertemu dengan tubuh energi kelas bintang 6 atau lebih tinggi, yang intinya paling cocok untuk kemajuan Xiaoyan. Dengan pandangan ke cakrawala, Xiaoyan dan Sun Er melanjutkan perjalanan mereka menuju bagian terdalam makam surgawi. Tempat ini memang sepi dan tak bersahabat. Energi yang menekan membuat setiap gerakan terasa berat seperti membawa gunung. Tak heran jika dunia ini tampak tak berujung bagi para pengunjungnya. Walaupun begitu, hanya mereka yang sangat kuat dan berbakat di dalam klan yang mampu menembus misteri makam surgawi. Meski keheningan dan kebosanan mendominasi, mereka tetap bertahan dengan tekad yang kuat. Setelah berbulan-bulan perjalanan, mereka akhirnya sampai di dinding energi besar yang menandai pintu masuk ke tingkat kedua. Wajah Xiaoyan yang sedikit lebih kurus dan rambut yang sedikit lebih panjang menampakkan kerasnya latihan yang telah ia jalani. Meski banyak serangan dari tubuh energi kuat yang ia hadapi, ia mulai menguasai pertarungan tersebut dengan lebih efisien. Sun Er pun memberikan nasihat penting kepada Xiaoyan. Sebelum memasuki tingkat kedua yang lebih berbahaya, Xiaoyan harus menerobos ke bintang ke-6 dulu agar tubuhnya lebih stabil menghadapi tantangan berikutnya. Meski ragu, Xiaoyan akhirnya setuju dan mempersiapkan diri untuk latihan terobosannya. Energi yang ia serap selama berbulan-bulan ini sangat besar, sesuatu yang sulit didapatkan bahkan dalam 1 tahun di dunia luar. Dengan tekad bulat, Xiaoyan memasuki kondisi pelatihan dalam keheningan yang kembali menyelimuti makam surgawi.
Gelombang Douki meluas menyelimuti area yang luas, sementara Sun Er mengawasi dengan mata tertutup penuh konsentrasi. Setelah 2 jam hening yang penuh ketegangan, angin dingin yang gelap tiba-tiba berhembus. Sun Er membuka matanya dan menatap langit utara dengan dingin. Bersuara tajam mempertanyakan keberadaan sosok tersembunyi yang mulai mengungkap diri. Di sebuah ruang kosong yang sunyi, 2 sosok berjubah hitam melangkah dengan tenang dan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Sosok pemimpin di antara mereka mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dan muda, Hunya dari klan Hun. Tatapannya dingin dan penuh tantangan, memperlihatkan keberanian luar biasa saat menghadapi Sun Er. Meskipun Sun Er memancarkan mata sedingin es, Hunya justru tertawa sinis, menyatakan bahwa status Sun Er tidak berarti apa-apa baginya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan kekacauan yang akan terjadi di dalam klan Gu apabila Sun Er mengalami kecelakaan. Hunya tidak menyembunyikan niatnya. Target sebenarnya kali ini bukanlah Sun Er, melainkan Xiaoyan yang tampak lemah dan tertutup mata. Ia menyebutkan bagaimana sebulan lalu ia telah memantau gerak-gerik mereka berdua dan menunggu kesempatan tepat untuk menyerang. Kini saat itu tiba. Di samping Hunya berdiri seorang pria berjubah hitam lainnya, Hun Li, dengan wajah penuh bekas luka dan mata tanpa emosi yang memandang dingin ke arah Sun Er. Hunya menjelaskan bahwa Hun Li adalah pembunuh berpengalaman yang telah menewaskan banyak ahli dari klan Gu dalam pertarungan tersembunyi antara kedua klan. Ia menantang Sun Er untuk menghadapi serangan 2 ahli Douzun bintang 8 sekaligus. Pertarungan pun dimulai. Hun Li melancarkan serangan dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya yang penuh aura dingin menghantam Sun Er tanpa basa-basi. Namun, Sun Er mampu membalas dengan tangkas, memblokir setiap serangan dan menghindari serangan Hun Li dengan gerakan kaki yang lincah dan presisi. Pertarungan mereka layaknya banteng yang mengamuk menghadapi kupu-kupu yang menari, terlihat ganas tapi penuh kendali. Ketika Sun Er membalas dengan cambuk api emas yang keluar dari lengannya, ruang sekitar bergetar hebat. Cambuk api itu bertabrakan dengan rantai hitam pekat yang dilemparkan Hunya dari ruang kosong. Rantai itu mengandung aura pembunuh yang gelap dan menyeramkan, membentuk sebuah naga hitam besar yang melolong mengerikan. Naga itu ternyata terdiri dari banyak jiwa yang terperangkap. Jeritan menyayat hati bergema dari makhluk mengerikan tersebut. Sun Er menanggapinya dengan api emas yang membesar menjadi tangan raksasa yang menangkap dan menghancurkan naga jiwa hitam itu, membakar jiwa-jiwa malang tersebut hingga lenyap dalam kehampaan. Pertarungan semakin intens. Angin dahsyat menyapu area sekeliling mereka, membuat kabut energi di medan tempur menjadi tipis dan meningkatkan jarak pandang. Hun Li terpaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya yang penuh luka menunjukkan ketegangan dan rasa sakit. Sun Er sendiri merasakan dampak serangan tersebut hingga harus mundur setengah langkah. Hunya menyadari bahwa mereka berdua tidak akan bisa mengalahkan Sun Er dengan mudah, apalagi membunuhnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengalihkan fokus pada Xiaoyan yang sedang dalam kondisi genting, berusaha melakukan terobosan kekuatan. Hunya memberi perintah kepada Hun Li untuk membunuh Xiaoyan, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Sun Er. Namun, saat Hun Li melancarkan serangan ke arah Xiaoyan, Sun Er segera membalas dengan tombak panjang emas yang melesat cepat ke arahnya. Tanpa gentar, Hunya tetap melancarkan serangan kepada Xiaoyan, tampak seolah lebih memprioritaskan membunuhnya meski harus menghadapi balasan dari Sun Er. Wajah Sun Er memucat, dan dalam tatapan matanya yang penuh kegilaan, Xiaoyan tiba-tiba membuka mata. Senyum dingin terukir di wajahnya saat ia melepaskan serangan pamungkasnya, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, dengan energi bola cahaya hitam pekat yang tumbuh cepat, memaksa Hun Li menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, bola cahaya hitam pekat yang keluar dari telapak tangan Xiaoyan membesar dengan cepat, menyerupai lubang hitam misterius yang penuh ancaman. Energi gelap itu dengan kejam menghantam Hun Li yang berdiri tak jauh darinya. Hun Li terkejut bukan main, tak menyangka Xiaoyan yang baru saja membuka matanya tanpa ragu melepaskan serangan Dou Skill sekuat itu. Meski tubuhnya segera diselimuti kabut hitam Douki yang pekat, Hun Li tak mampu menghindar, menunjukkan bahwa kekuatannya memang jauh melampaui hantu tua Zaixing yang dulu dikenal tangguh. Xiaoyan tidak tinggal diam saat bola cahaya itu menemui perlawanan. Douki di tubuhnya melonjak ke segala arah, kemudian mengalir kembali ke bola hitam itu.
Perlahan, kekuatan gelap itu semakin menggigit, merobek lengan Hunli hingga berdarah. Hunli merasa bahwa serangan itu semakin kuat dan jika terus berlanjut, luka serius tak terhindarkan. Dengan segenap keberanian dan kekuatan jiwa, ia melepaskan ledakan jiwa yang memaksa bola cahaya itu mundur, meski tubuhnya harus tertarik kembali dengan cepat. Pertarungan pun semakin sengit. Bola cahaya hitam kembali meledak dan menyerang Hunli, yang terluka parah dan terlempar ke belakang seperti boneka layang-layang. Sun-er yang menyaksikan kejadian itu segera bertindak tanpa ragu. Tombak panjang berapi emas melesat ke arah kepala Hunli. Namun angin kencang yang datang tiba-tiba memukul tubuh musuh, sehingga tombak itu menghantam bahu, membuatnya berdarah dan terjatuh dengan keras hingga tanah retak. Hunya yang datang sebagai pendukung bertindak cepat dengan membabat lengan kiri Hunli menggunakan tangan sebagai pisau, menggoresnya dengan kejam hingga darah segar berceceran dan api emas membakar luka itu. Meski terluka parah, Hunli tetap tangguh dan menahan rasa sakit dengan gigih. Namun, kemenangan belum di tangan mereka. Hunya mengancam Xiaoyan dan Sun-er dengan kata-kata penuh kebencian sebelum melepaskan gelombang jiwa spiritual hitam yang melesat ke arah Sun-er. Meski serangan itu sangat ganas, Sun-er membalas dengan api emas yang membakar kabut hitam, memaksanya mundur dan menghilang bersama Hunli ke dalam tirai cahaya energi menuju tingkat kedua makam. Setelah kejadian yang mendebarkan itu, Sun-er segera memeriksa keadaan Xiaoyan yang terlihat sedikit pucat dan meminta dia untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Xiaoyan mengakui bahwa tubuhnya belum sepenuhnya stabil setelah melepaskan Dao skill tingkat Tian yang menyebabkan serangan balik kuat. Meski begitu, semangat mereka membara, siap membunuh Hunya dan Hunli jika bertemu lagi. Pelatihan Xiaoyan dilanjutkan dengan penuh keseriusan selama lebih dari 1 jam. Saat membuka mata, dia merasakan perubahan besar dalam Dao Qi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Kekuatan yang kini mengalir seperti lautan. Ia telah berhasil mencapai bintang ke-6 kelas Daozun, sebuah pencapaian yang membanggakan setelah 4 bulan berlatih intensif di makam tersebut. Meskipun demikian, Xiaoyan sadar bahwa untuk menembus bintang ke-7, tantangannya akan jauh lebih besar. Energi yang dibutuhkan melonjak tajam, membuat setiap langkah maju terasa berat dan sulit dijangkau. Sun-er pun tersenyum hangat dan memberikan ucapan selamat, menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan kini telah meningkat pesat, meski masih ada jarak dengan Guyao dan Hunya yang sudah lebih kuat. Dengan semangat yang tak surut, Xiaoyan mengajak Sun-er untuk melangkah ke tingkat kedua makam, di mana bahaya dan tantangan baru menanti mereka. Mereka melesat masuk ke dalam tirai cahaya, bersiap menghadapi apapun yang akan datang dengan tekad dan kekuatan yang kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 152. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.